Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ke-14 ini mengenai materi uji mikroba dalam pangan, di mana yang kita ketahui uji atau pengujian mikroorganisme tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif untuk semuanya. Tidak di mikrobiologi saja, di biokimia, di kimia pangan atau kimia dasar, itu pengujian dibagi menjadi dua, yaitu uji kualitatif dan uji kuantitatif, di mana uji kualitatif itu untuk menentukan ada atau tidaknya suatu apa yang akan diuji. Misalnya penguji mikroba, ada tidaknya mikroba yang ada di dalam bahan pangan. Kalau kuantitatif, berapa sih kandungan mikroorganismenya, mikroorganisme apa? Misalnya coliform atau salmonella, staphylococcus. Uji mikroba. Nah, tujuan analisa mikrobiologi pangan itu adalah yang pertama menentukan jenis dan sumber kontaminan. Karena sumber kontaminan itu sebenarnya ada beberapa bagian, yaitu ada kontaminan biologis, kemudian fisik, dan ada kimia. Nah, untuk yang mikrobiologi, kita fokuskan sumber kontaminannya yang ke mikrobiologi, di mana mikrobiologis ya ada organisme yang terdiri dari bakteri, ada kapan, dan ada kamir. Selain mikroorganisme itu ada yang menguntungkan sebagai sumber kontaminan yang dapat merusak suatu bahan pangan tersebut. Kemudian analisa mikrobiologi juga bertujuan untuk mengevaluasi proses sanitasi, penanganan bahan dasar, dan proses pengolahan. Dan yang ketiga, menentukan kualitas mikrobiologis makanan. Jadi ada ambang batas atau standar minimum di makanan tersebut mikrobanya ada berapa. Jadi nggak mungkin makanan tersebut tidak mengandung mikroba. Kalau makanan tersebut tidak mengandung mikroba, berarti dia sangat steril. Ya, karena yang sangat steril itu yang bisa disterilkan hanya alat saja. Jadi, tapi mikroba tersebut ada yang merugikan, ada yang menguntungkan. Jadi, walaupun dia ada mikroba yang merugikan, tapi ada ambang batasnya. Berapa sih yang dapat diterima, yang dapat dicerna, yang dapat dikeluarkan, dan tidak bersifat toksin atau tidak bersifat infeksi bagi tubuh pengkonsumsi makanan tersebut. Dan untuk menentukan umur simpan makanan. Jadi kalau misalnya mikroorganisme dalam suatu makanan itu sangat sedikit sekali, dikategorikan umur simpannya akan semakin lama atau akan menjadi lebih awet. Nah, sudah saya jelaskan di awal metode untuk uji mikroba, enggak itu mikrobiologi, enggak itu di kimia pangan, itu ada dua jenis metode atau dua jenis uji, yaitu ada kualitatif dan kuantitatif. Ini adalah salah satu metode kualitatif pada menentukan bakteri patogen, apakah dia mengandung bakteri patogen atau tidak. Contohnya ini adalah ada bakteri patogen Salmonella, E. coli, Clostridium, dan Listeria. Jadi kalau Clostridium botulinum itu banyaknya pada makanan kaleng. Ya, kemudian kalau E. coli ini banyaknya pada air yang sudah tercemar. Tercemar oleh apa? Kalau E. coli, Escherichia coliform, itu berasal dari tinja. Baik itu tinja manusia atau tinja dari hewan. Beda dengan coliform non-fekal. Coliform non-fekal itu berasal dari bangkai. Bangkai tanaman, bangkai dari hewan, atau bangkai tapi bukan berasal dari kotoran. Sedangkan kalau salmonella, bakteri yang berasal dari bahan pangan segar. Bahan pangan segar yang sudah terinfeksi atau sudah terkontaminasi dengan adanya salmonella. Nah, apabila tidak kan pengolah di daging segar juga banyak salmonella. Jadi apabila tidak dilakukan pengolahan secara baik, salmonella tersebut masih menempel pada bahan pangan. Jadi kalau misalnya sakit tipes, itu dikarenakan mengkonsumsi makanan yang tidak bersih. Kemudian ada listeria.
bukti fisik makanan tersebut sudah terkontaminasi, sudah mengandung bakteri Listeria itu adalah apabila terdapat lendir pada makanan tersebut. Contohnya kayak nasi basi. Kalau nasi basi dia teksturnya agak lebih lembik dibandingkan dengan yang nasi biasanya. Itu sudah mengandung Listeria dan tidak boleh dikonsumsi lagi. Karena apabila sudah terinfeksi atau sudah terkontaminasi oleh bakteri patogen ini dan kita konsumsi akan menyebabkan sakit. Oke. Jadi ya, ini adalah uji kualitatif coliform. Jadi untuk uji kualitatif contohnya adalah coliform, menggunakan medianya adalah media cair, di mana media cairnya tersebut sudah dimasukkan ke dasi dan di dalam tabung reaksi tersebut sebelumnya sudah diisi dengan tabung Durham, dan ini adalah tabung Durhamnya. Tabung Durhamnya biasanya kalau coliform itu menggunakan media yang memiliki komposisinya adalah laktosa, karena coliform sangat suka sekali dengan laktosa. Coliform itu merupakan bentuk batang pendek, gram negatif, tidak membentuk spora, dapat memfermentasi laktosa dan menghasilkan gas pada suhu 32 derajat Celcius selama 48 jam atau 2 kali 24 jam. Ya, jadi sebelumnya disterilkan terlebih dahulu tabung reaksi yang sudah diisi dengan tabung broad. Ya, ini adalah uji penduganya atau uji kualitatifnya, ada tidak kandungan coliform pada suatu makanan atau minuman tersebut. Jadi pada uji penduga ini dia dikatakan positif bila terbentuk asam. Terbentuk asamnya ditinjau dari kekeruhan. Jadi ini kan cair jernih awalnya. Kemudian diinkubasi selama 2 kali 24 jam dan diamati setelah itu. Apabila terjadi perubahan pada tabung reaksi tersebut, dilihat dari kekeruhan. Kekeruhan tuh kalau misalnya dia jernih jadi keruh, ya. Kemudian terdapat gas, gasnya tuh dilihat apakah ada gelembung-gelembung udara kurang lebih dari 10% atau tabung Durhamnya naik ke atas karena gasnya yang cukup banyak, itu uji penduganya adalah positif, atau dikata nama lainnya ada di dalam makanan atau minuman tersebut positif mengandung coliform. Itu adalah uji kualitatif. Kemudian ada lagi uji penguat. Untuk uji penguat ini menggunakan salah satu contohnya media EMBA, eusin methylene blue agar, di mana eusin methylene blue agar itu sama seperti yang lactose broth yang uji penduga tadi untuk menentukan apakah di suatu makanan itu atau minuman itu atau sampel mengandung E. coli atau coliform. Tanda suatu sampel mengandung coliform itu apabila tumbuh warna merah kehijauan. Jadi ini kemarin sudah kita pelajari tentang teknik isolasi. Dia menggunakan teknik strip, teknik gores kuadran, digores ya, ini adalah kuadran, dan ternyata setelah 2 kali 24 jam tumbuh suatu bentuk seperti kayak pada atau goresan yang berwarna hijau. Ini artinya kan bahwa sampel tersebut positif mengandung coliform. Ya, ini adalah kuadran dibagi 4 baru digores-gores ya. Kemudian ada metode kuantitatif. Selanjutnya, metode kuantitatif tersebut memiliki fungsi untuk mengetahui mutu bahan pangan. Jadi, kita mau tahu nih
sesuai dengan standar atau enggak bahan pangan tersebut, bisa dikonsumsi atau enggak bahan pangan tersebut. Jadi metode kuantitatif itu mengetahui mutu bahan pangan yang harus selaras dengan standar nasional Indonesia, SNI, BSN, ISO. Kemudian menghitung proses pengawetan yang akan diterapkan pada bahan pangan tersebut. Apabila di metode kuantitatif jumlah mikroorganismenya tinggi, yaitu akan disarankan proses pengawetannya yang memerlukan suhu tinggi, suhu yang tinggi, suhu yang dapat menghilangkan sebagian air yang ada di dalam bahan pangan tersebut, sehingga kandungan air dalam bahan pangan tersebut akan menjadi lebih rendah. Dan semakin rendah kandungan air pada suatu bahan pangan, berarti semakin awet bahan pangan itu. Perhitungan jumlah sel untuk metode kuantitatif itu dibagi menjadi 3, yaitu hitungan mikroskopik, hitungan cawan, dan MPN. MPN itu singkatan dari most probable number. Kalau tidak dalam keadaan pandemi COVID-19, kita akan melaksanakan praktikum hitungan cawan dengan MPN. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, kita praktikumnya secara online saja. Sedangkan untuk hitungan mikroskopik ini tidak kita lakukan, karena alatnya yang terbatas, membutuhkan alat namanya adalah hemositometer. Oke. Untuk hitungan mikroskopik menggunakan metode BRIT, di mana metode BRIT tersebut adalah bertujuan untuk secara langsung dengan menggunakan mikroskop. Jadi, hitung langsung bakteri tersebut dengan menggunakan mikroskop. Biasanya mikroskop itu menggunakan preparat, tapi beda. Alatnya itu namanya bukan preparat, tapi hemositometer. Contohnya menganalisa susu yang mengandung bakteri dalam jumlah yang tinggi. Ini adalah contoh dari alatnya yang hemositometer tersebut. Ini hemositometer. Jadi tinggal diteteskan saja sampelnya ke dalam tempat hemositometer tersebut, ya. Ini ada tempat penetesannya, ya. Ini ada cover glassnya, ini adalah counting chambernya. Ini counting chambernya itu seperti ini. Kalau dilihat lebih besar lagi, ya, jadi di sininya tempat meletakkan sampelnya. Satu tetes saja. Ini adalah salah satu contoh praktikan yang sedang melaksanakan praktikum mengenai metode BRIT. Jadi sangat simpel sekali, kemudian baru diamati menggunakan mikroskop. Nah, hitungan bakteri itu dilihat dari koloni yang tumbuh. Jadi koloni yang tumbuh itu dilihat dari yang bulat-bulat ini. Bulat ini adalah hitungannya 1 koloni, 2 koloni, ya. Ini yang dihitung tanpa dilakukan pengenceran, tanpa dilakukan inkubasi selanjutnya. Jadi langsung. Metode yang kedua itu adalah hitungan cawan. Hitungan cawan merupakan metode untuk menghitung jika sel jasad renik yang masih hidup ditumbuhkan pada media agar, maka sel jasad renik tersebut akan berkembang biak dan membentuk koloni yang dapat dilihat langsung dan dihitung dengan mata tanpa menggunakan mikroskop. Jadi sel jasad renik yang masih hidup ditumbuhkan pada media agar, biasanya untuk hitungan cawan menggunakan medianya adalah plate cone agar. Sehingga nanti jasad renik tersebut berkembang biak, membentuk koloni dan dapat dilihat secara langsung dan dihitung. Itu adalah hitungan cawan. Kelemahan dari hitungan cawan tersebut adalah hasil perhitungan tidak menunjukkan jumlah sel yang sebenarnya. Bisa jadi beberapa sel yang berdekatan mungkin membentuk satu koloni. Kemudian medium dan kondisi inkubasi yang berbeda mungkin menghasilkan nilai yang berbeda. Biasanya inkubasi pada suhu normal 37 derajat Celcius selama
2 kali 24 jam dan memerlukan persiapan dan waktu inkubasi relatif lama.